Halo semua, salam sejahtera. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen komunikasi serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Lutfi Mufadzal dengan NIM 02423146963. Pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian mendalam saya yang berjudul Analisis Krisis Komunikasi Internal PT Gojek Indonesia. Penerapan metode KDCA dalam manajemen hubungan kerja dan kemitraan gig ekonomi. Latar belakang penelitian ini menyoroti bagaimana komunikasi organisasi digital atau computer mediated communication memiliki peran vital namun rentan mengalami distorsi emosional. Gojek sebagai mitra ride-hailing di Indonesia mengelola jutaan mitra pengemudi secara legal berstatus kontrak independen, bukan karyawan tetap. Ketika krisis ekonomi makro mendesak dilakukannya efisiensi anggaran, Gojek mengambil langkah tidak populer seperti pemutusan hubungan kerja dan pemotongan insentif harian. Sayangnya keputusan krusial ini ditransmisikan secara searah dan dingin melalui notifikasi aplikasi digital, menyulut ketidakpastian informasi, kemarahan massal sehingga aksi demonstrasi fisik seperti yang terjadi di Jakarta 20 Mei 2025. Mari kita bedah kasus ini menggunakan metode KDCA. Sebelum membedah kasus secara praktis, mari kita tinjau landasan teorinya. Penelitian ini bertumpu pada konsep komunikasi organisasi dari Pace dan Velus yang melihat komunikasi organisasi dari dua sudut pandang. Yang pertama objektif, yaitu transmisi pesan mekanis, serta subjektif, yaitu pemaknaan bersama di antara anggotanya. Komunikasi ke bawah yang bersifat searah wajib diimbangi oleh komunikasi ke atas agar aspirasi dari tingkat akar rumput tidak tersumbat. Kedua, kita menggunakan substansi krisis communication theory dari Timothy Combs berdasarkan SCCT. Krisis keputusan PHK dan pemotongan insentif di Gojek dikategorikan sebagai krisis yang dapat dicegah karena pemutusan tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali manajemen. Untuk memulihkan reputasi pada klaster krisis ini, korporasi wajib menerapkan strategi rebuild, yaitu melakukan dan mengakui kesalahan, bertanggung jawab penuh, dan menawarkan kompensasi material serta emosional yang tulus. Semua ini dikaji secara bertahap melalui metode pengendalian krisis KDCA. Kita masuk pada fase pertama dari metode KDCA, yaitu kaji. Dengan instrumen pemindaian makro lingkungan pastel. Secara politikal, gerakan solidaritas pengemudi ojek online memiliki daya tawar politik yang kuat di tingkat nasional dan daerah. Dari sisi ekonomi, terjadinya fenomena pengetatan likuiditas global atau funding winter pasca major goto menuntut efisiensi biaya operasional secara agresif. Secara sosial, masyarakat Indonesia memiliki ekspektasi sosial yang sangat tinggi terhadap komitmen kesejahteraan yang diusung oleh Gojek. Faktor teknologi memperlihatkan ketergantungan ekstrim pada sistem alokasi algoritmik dan computer machine communication. Secara lingkungan, pembatasan sosial selama pandemi menghancurkan lini bisnis utama transportasi fisik. Sementara dari aspek legal, terdapat ketidakpastian perlindungan hukum bagi pekerja kemitraan gig ekonomi di Indonesia. Dinamika makro inilah yang mendesak Gojek mengambil keputusan tidak populer. Memasuki fase kedua KDCA, yaitu diagnosis. Pertama, kita memetakan kondisi internal dan eksternal melalui analisis SWOT. Kekuatan utama Gojek terletak pada penguasaan pasar urban yang dominan dan infrastruktur komunikasi digital yang sangat mapan. Namun kelemahannya adalah gaya komunikasi krisis yang cenderung reaktif defensif, kaku korporatis, dan meminim empati emosional kepada mitra. Peluangnya adalah melembagakan model komunikasi dua arah, simetris, dan membentuk unit kehumasan regional khusus di perkotaan besar guna merespon keresahan sosial. Sementara ancaman nyatanya yang dihadapi adalah aksi mogok kerja massal atau off-beat, boikot layanan oleh pelanggan, serta sengketa hukum status hubungan kerja kemitraan.
Untuk mendiagnosis mengapa kegagalan komunikasi internal ini terjadi secara berulang, kita menggunakan analisis Fishbone Ishikawa. Kita menemukan ada 6 tulang utama penyebab krisis komunikasi Gojek. Yang pertama, dari faktor manpower, terdapat jurang pemisah sosial ekonomi yang lebar antara pekerja kerah putih di tingkat manajemen dan pekerja kerah biru di lapangan, serta minimnya mediator konflik regional yang terlatih. Dari metode komunikasi mengalir searah dari atas ke bawah, kebijakan krusial diputuskan sepihak dan diumumkan mendadak tanpa dengar pendapat bersama perwakilan mitra. Dari aspek machine, terjadi depersonalisasi pesan akibat ketergantungan berlebih pada notifikasi otomatis aplikasi digital tanpa ruang klarifikasi manusiawi. Yang keempat, aspek material menunjukkan isi pesan yang kaku, penuh jargon finansial defensif, dan ketiadaan empati tertulis. Dari segi measurement, perusahaan terlalu fokus pada social listening eksternal untuk menjaga nama baik di mata konsumen, namun mengabaikan pemantauan keresahan di grup-grup daring informal mitra. Dan yang terakhir, yang keenam, faktor milieu dipicu oleh budaya kompetitif industri teknologi pasca merger yang mendesak tercapainya efisiensi anggaran yang cepat. Akar masalah dan konsekuensi krisis ini dapat kita lihat secara visual melalui pohon masalah. Akar masalah utamanya adalah paradoks hubungan kemitraan gig ekonomi yang tidak setara secara hukum, kombinasi dengan depersonalisasi media digital searah. Hal ini melahirkan masalah sentral berupa krisis komunikasi internal yang tidak simpatik ketika kebijakan pengurangan tenaga kerja atau penurunan insentif diambil. Dampak hilir atau akibat dari krisis ini sangat destruktif. Kelumpuhan operasional akibat mogok kerja massal, erosi loyalitas kemitraan, kerusakan reputasi merek di media sosial, unjuk rasa fisik di jalanan, hingga resiko pengetatan regulasi dari pemerintah. Bagaimana Gojek melakukan cegah dan atasi? Mari kita bedah kasus pertama, yaitu penutupan layanan non-inti seperti GoMessage dan GoCleaning. Akibat pandemi tahun 2020 yang memaksa dilakukan PHK karyawan formal, rasio pengurangan tenaga kerja ini dapat dihitung menggunakan persamaan rasio berikut. Rasio PHK karyawan, jumlah PHK dan total karyawan dikali 100% dengan jumlah karyawan terdampak sebanyak 430 orang dan jumlah total staf formal perusahaan sebanyak 4.777 orang. Perhitungannya adalah rasio PHK karyawan 430 dibagi 4.777 dikali 100% sama dengan 9%. Berdasarkan teori SCCT, Gojek menerapkan strategi rebuilding dengan sangat etis bagi karyawan formal, memberikan pesangon di atas standar minimum, perpanjangan asuransi kesehatan, hibah laptop kerja, dan program outplacement. Namun, perusahaan melalaikan penanganan komunikasi terhadap mitra pengemudi di lapangan yang mengalami kepanikan ekonomi. Sehingga kolom komentar Instagram resmi Gojek dibanjiri keluhan pembagian bantuan kesehatan yang tidak merata. Studi kasus kedua adalah krisis pemotongan skema insentif kurir GoSend pada tahun 2021. Dampak finansial langsung yang diderita oleh kurir yang rata-rata menyelesaikan jumlah pengiriman harian sebanyak 11,23 kali sehari dianalisis dengan matematis, dengan insentif lama sebesar 45.000 dan insentif baru sebesar 22.000. Selisih penurunan pendapatan absolut harian dihitung dengan rumus ABS atau absolut sama dengan yang lama dikurang yang baru. Absolut 45.000 dikurang 22.000 sama dengan 23.000 per hari, sedangkan persentase penurunan dihitung dengan rumus persentase
sama dengan absolut dikurang jumlah lama dibagi 100%, sama dengan 23.000 dibagi 45.000 dikali 100% sama dengan 51,11%. Penurunan bonus sebesar 51,11% ini memicu kemarahan kolektif sehingga terjadi mogok of bin massal berturut-turut pada Juni 2021. Para kurir menuntut dikembalikannya insentif lama, kepatuhan batas tarif Permenhub KP nomor 348 tahun 2020, dan kejelasan hukum status kemitraan yang adil. Menyelenggarakan forum diskusi tatap muka terbatas bersama perwakilan driver regional. Menyelaraskan skema promo pelanggan agar tidak memotong pendapatan mitra, serta memaparkan klarifikasi edukasi mengenai investasi kesejahteraan jangka panjang non-tunai di media massa. Dari seluruh analisis KDCA ini, kita dapat menarik kesimpulan penting bahwa krisis komunikasi pada PT Gojek Indonesia berakar dari ketergantungan ekstrim terhadap komunikasi digital searah yang dipersonalis serta ketiadaan ruang konsensus bersama mitra. Sedangkan rekomendasi strategis ke depannya, PT Gojek Indonesia harus melembagakan Dewan Kemitraan Partisipatif Formal untuk membahas kebijakan tarif 30 hari sebelum dirilis ke aplikasi, melakukan desentralisasi humas dengan menetapkan staf hubungan komunikasi regional khusus di lapangan dan berfokus pada dialog humanis, mengintegrasikan sistem deteksi dini berbasis AI driver sentiment analysis di forum daring informal pengemudi guna meredam isu negatif sebelum berkembang menjadi demonstrasi fisik. Ya, selanjutnya menyusun kontrak kemitraan yang adil dan transparan. Ya, demikian presentasi saya. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi perkembangan ilmu komunikasi di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.